Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sana semua kebataan di seluruh penjuru Indonesia. Halo teman-teman semua, mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua ya. Saya kemarin sempat dengar ada info dari teman youtuber juga, yaitu Go Hanco, channelnya Go Hanco yang biasanya saya ajak collab bareng. Ternyata kondisinya kemarin sempat terkena COVID ya. Alhamdulillah ternyata sudah berangsur untuk pulih, dan sepertinya tidak lama mungkin sudah bisa nge-YouTube lagi nih. Kita doakan aja teman-teman. Kemudian juga teman-teman yang lainnya juga dalam kondisi sehat-sehat juga, dan semua keluarga kita juga diberikan kesehatan. Amin. Oke, hari ini kita akan bahas ada sedikit informasi dan juga berita menyenangkan buat teman-teman yang sedang atau yang lagi ikhtiar berusaha untuk breeding jenis snapping di Indonesia. Oke, apakah kabar terbarunya yang akan kita bahas? Jangan kemana, terus saya di channel Juragan Pura. Oke teman-teman, gini, kemarin saya sempat baca komenan dari Kojio Arman tentang jenis snapping, yaitu Cayman Snapping Turtle, dimana jenis Cayman Snapping Turtle itu dia memberikan informasi bahwasanya kenapa sangat susah di breeding di Indonesia, padahal kita hampir teman-teman ya punya induannya, mungkin ada nyimpan lah setidaknya snapping size kecil maupun sampai size gede. Ternyata benar, sampai sejauh ini saya belum tahu ada yang sudah berhasil breeding CST ataupun AST di Indonesia. Padahal ini termasuk kura-kura primadonanya teman-teman ya, karena yang bentuknya yang sangar dan eksotis banget, sehingga emang banyak yang minat. Tapi itu susah sekali breedingnya atau ternaknya di Indonesia. Jadi kemarin dia ngasih penjelasan bahwasanya kenapa susah di breeding di Indonesia itu dikarenakan CST itu punya pola sebelum dia bertelur, atau mungkin sebelum masuk fase berkembang biak, dia harus hibernasi dulu. Hibernasi kan biasanya terjadi ketika musim salju ya, atau musim dingin ya. Nah, sedangkan masalah di negara kita itu kan tidak ada musim salju ya. Kalau musim hujan ada, atau musim wik-wik juga ada ya, musim kawin juga ada. Tapi masalahnya di sini tidak ada musim salju teman-teman. Jadi itu sebenarnya sedikit memupuskan harapan buat bisa breeding CST. Nah, saya sendiri juga punya CST. Teman-teman lainnya hampir semua ya punya CST ya. Jadi sedikit memupuskan harapan buat bisa breeding CST di rumah. Jadi karena juga ada masalah itu ya, kalau emang ada niatan buat bikin kolam size gede buat bisa breeding CST. Dengan ada informasi seperti itu dari Kojio Arman, itu sebenarnya sedikit memunahkan harapan ya, memupuskan harapan. Namun ternyata kemarin saya ngikutin postingan di sebulan yang lalu sebenarnya, bulan lalu atau 2 bulan yang lalu, sepertinya 2 bulan lalu. Jadi dia posting bahwasanya CST-nya bertelur. Nah, sedangkan saya tahu untuk teman-teman yang dari dulu saya sudah ngikutin teman-teman ya dari postingan-postingan. Dulu pernah kejadian juga seperti itu, tapi hanya masuk fase bertelur ya, artinya bertelur dan telurnya biasanya infertil. Nah, namun si TS ini menunjukkan bahwasanya telurnya fertil karena muncul calking di telurnya. Wow. Jadi saya antusias juga buat nyimak ini ke depannya si CST ini jadinya bagaimana. Akhirnya waktu berlalu, melewati 1 bulan, dan kabar terbarunya yang kemarin dia katakan fertil, telur CST-nya ternyata beneran fertil teman-teman. Luar biasa kan. Jadi harapan yang kemarin pupus atau punah untuk kita bisa breeding CST di Indonesia muncul lagi, beneran fertil. Masalahnya ada masalah lagi. Sudah semangat, sudah terangkat nih, tiba-tiba ada masalah lagi.
dari sekian telur sudah ada yang kendala gagal menetas ya. Jadi ada telur yang sudah dia berikan ininya keterangannya berjamur atau apa ya, saya lupa baca postingannya. Jadi gagal, tinggal ada sekitar 2 telur sepertinya, yang 2 telur yang masih tetap jalan dan statusnya masih fertil. Sampai akhirnya saya lihat postingannya terbarunya sekitaran minggu-minggu kemarin ya, dia posting CST-nya akhirnya keluar dari telur dan sudah dalam bentuk janin utuh teman-teman, lengkap. Luar biasa, akhirnya CST bisa berhasil baby breeding di Indonesia. Namun lagi-lagi kita harus berlapang dada bahwa TS mengkonfirmasi CST-nya juga ditumbang, tidak menetas sesuai dengan jadwal seharusnya. Jadi gagal lagi di tengah jalan. Tapi bentuknya utuh, sudah ada ekor, sudah ada kaki segala macam dan semuanya utuh. Artinya kalau settingannya pas ya. Jadi gini teman-teman ya, ini bukan kok sudah jadi janin, itu bukan lagi pengaruh dia tidak cocok ya. Tapi sebenarnya kok sudah dalam bentuk janin, sama saya juga begitu ya. Kalau sudah dalam bentuk janin, itu biasanya settingannya yang belum pas. Jadi settingan inkubatornya atau settingan untuk menetaskannya belum pas. Kok dia sudah dalam bentuk janin, kecuali dia menetas di periode awal atau di minggu pertama, kedua, itu mungkin bisa dikatakan dia memang tidak cocok dengan iklim Indonesia. Tapi kok sudah dalam bentuk janinnya utuh jadi ya teman-teman, itu biasanya bukan lagi masalahnya pada cuaca kita, tapi settingan ingkupnya. Bisa jadi terlalu lembab, bisa jadi juga terlalu panas segala macam, atau juga banyak faktor ya, faktor-faktor lain. Itu juga saya alami di awal-awal jenis-jenis yang saya ingkup, kayak di map settingannya belum pas, akhirnya gagal menetas segala macam. Pada periode kedua ketika dapat telur lagi map ya, Ochita map, akhirnya menetas dan berhasil. Walaupun settingannya 4 telur, 2 gagal, 2 yang menetas. Tapi kalau sudah ada seperti ini, terkhusus dengan CST yang sudah bisa dapat telur, saya berani kalau dia di kemudian hari akan cetak lagi. Artinya dia sudah dapat settingan yang pas, dia sudah dapat setting kolam yang pas, dia dapat pasangan yang cocok. Ini insya Allah di kemudian hari dia akan bertelur lagi. Tinggal settingannya yang harus menyesuaikan. Dan ini memunculkan harapan baru di teman-teman yang punya CST atau yang ingin breeding CST. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, berarti ada harapan. Tinggal nanti si TS, mudah-mudahan saya punya kesempatan buat tanya-tanya ke TS, atau mungkin kita bisa online bareng ya. Kita bisa dialog bareng buat nanya kelanjutannya si CST. Kita mungkin bisa via Zoom, baru kita akan online streaming sambil dialog sama si TS tersebut ya. Saya lupa kemarin namanya siapa, masih apa namanya. Nanti akan dilihat di vlog ini ya. Kita akan coba nanti kontak-kontak supaya bisa streaming bareng ya. Jadi kita tanya-tanya apa yang terjadi dengan si CST-nya ya. Doakan saja bisa ada waktu yang pas, dan juga si TS ya, atau masnya juga bisa menyanggupin buat kita streaming bareng, buat bisa dialog ya. Ini bahas buat teman-teman yang kepingin sekali bisa breeding CST di Indonesia. Ya mungkin untuk hari ini cukup demikian. Tetap semangat teman-teman. Insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Teman-teman yang tetap masih semangat buat breeding CST, terus semangat. Kalau ada teman lain yang sudah bisa, saya selalu begitu ya kalau breeding. Kalau ada teman yang bisa, artinya dia masih cocok dengan iklim Indonesia. Insya Allah kita juga akan bisa seperti itu. Oke, terus semangat, jangan kasih kendor. Ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.